Pak. Sore, Pak. Pak dosen. Oke, kita ketemu lagi ya di hari kedua dari pendalaman materi gitu. Nah, oke, hari kedua pendalaman materi ini kita akan fokuskan ke diskusi aja. Jadi saya yakin tadi Aduh, suara siapa ya? Mic-nya dimatikan suaranya. saya yakin dari kemarin sampai tadi ini dan masih proses ya Bapak Ibu sudah membuat draft rank-rank dari pekerjaan tagihan untuk langkah satu ini yaitu identifikasi masalah. Langkah tagihannya itu apa? Ya LK 1.1 itu. Nah, di LK itu kita sudah sedikit diuntungkan ya karena sudah ada mandatory problems, ada masalah-masalah yang seolah-olah sudah dimandatkan ke kita, yaitu ada 6 problem atau masalah yang terkait dari 6 isu yang sudah kita diskusikan kemarin. 6 isu itu kan ada apa aja kemarin saya sampai lupa. Bentar ya. Ada isu tentang literasi dan numerasi, kemudian masalah tentang kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Ada isu tentang membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua. Ada isu juga tentang pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Ada juga isu tentang materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Ada juga permasalahan tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, isu-isu tadilah yang akan digali oleh Bapak Ibu semua terkait dengan apa namanya permasalahan. Oh iya, sebelumnya ini suara saya terdengar jelas ya? Insya Allah Pak. Oke. Di absen dulu juga boleh Jelas. Pak dosen. Apa Pak? Gimana Pak? Di absen dulu juga. Oh iya, Itu siapa iya. tahu ada yang belum Saya dengar. lupa. Saya lupa belum absen. Ini harusnya absen dulu ya. Tidak terbiasa ngabsen. Oke, saya absen dulu. Yang Sambil cek sound. Oke. Yang saya panggil namanya tolong bilang hadir gitu nggih. Iya, Pak. Dimulai dari Ibu Ade Irmawati. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ade. Kemudian Ibu Ainil Mahfudoh. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bapak Arnanda Febriansyah. Pak Arnanda, hadir ya? Oke, terima kasih Pak Arnanda. Kemudian ada Ibu Baik. Hadir. Astri Purwanti, oke. Hadir. Terima kasih Ibu. Terus ada Ibu Dewi Ratna Natalia Simbolon. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi Ibu Dewi Sri Susilowati. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Bapak Diki Kurniawan. Assalamualaikum, Pak. Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki ya. Kemudian ada Ibu Eli Yusnayeti. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih Bu Eli. Kemudian ada Ibu Emi Yulmiarti. Ibu Emi, apakah ada? Ibu Emi, ada nggak ya? Ibu Emi ya. Ibu Emi nggak ada ya, belum ada ya? Belum. Ibu Rosma. Apa? Ibu Rosmana belum, Pak. Sabar. Oke, sebentar. Absen saya hilang nih. Ibu Emi belum ya? Nggak ada ya? Oke, Ibu Emi nggak ada. Kemudian Ibu Eni Safitri. Hadir, Pak. Oke, Ibu Eni ada. Kemudian ada Ibu Esther Anggrayani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Bu Esther. Kemudian ada Ibu Indri Yunida. Hadir, Pak. Oke, Ibu Indri hadir. Terima kasih. Ada Ibu Khairani. Apakah ada Ibu Khairani? Ada ya? Oke. Ibu Khairani sepertinya ada masalah dengan mikrofonnya ya, Bu ya.
Dari kemarin nih Bu Kairani. Apa selanjutnya ada Ibu Luciana. Hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Bu Luciana. Kemudian ada Ibu Mardiana. Hadir, Pak. Hadir. Bu Mardiana ini dekannya FKIP namanya juga Mardiana juga, tetapi beliau laki-laki ya Bu. Tadi Buat, tadi, Pak. tadi mau tak panggil Bapak gitu, tapi ternyata di sini Ibu gitu. Oke, terima kasih Ibu Mardiana. Kemudian ada Ibu Maria Agustina. Hadir, Pak. Hadir nggih? Terima kasih. Kemudian ada Ibu Masitoh Ulfanat. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya ada Ibu Narsiti. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Ibu Ninyoman Sunarti. Hadir Ibu Ninyoman. Ibu Ninyoman mana ya? Ada nggak? Harusnya ada nih dari jumlah peserta. Ibu Ninyoman. Atau suaranya nggak bisa Masuk kedengar ya? sepertinya, Pak. Apa Bu? Gimana? Belum Ada masuk belum sepertinya. masuk? Rumah, iya baru minta link Ya, sih. baru mau masuk Oh Baru gitu. mau masuk, iya. grup juga. Oke. Sebentar. Ibu Ninyoman belum ya. Kemudian ada Ibu Niar Winiarti. Ya, hadir, Pak. Selamat Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Niar. Kemudian ada Ibu Nurjana. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Nurjana. Nyaring sekali ya suaranya Ibu Nurjana ya. Iya, Pak. Makasih. Kemudian ada Ibu Rahmawati Panjaitan. Hadir ya? Ada nggak ini Ibu Rahmawati Panjaitan? Ada, Pak. Oke, kecil sekali ya Bu suaranya ya. Terima kasih. Ada Ibu Rose Rosida. Iya, Pak. Selamat sore Oke, semuanya, selamat Bapak Ibu. sore. Terima kasih Ibu. Iya. Kemudian ada Ibu Rosmanah. Iya, betul saya, Pak. Oke, Kemarin terima kelewat, kasih. maaf, Pak. Kemarin ya Bu Lewat ya. jadi absennya. Oke, terima kasih Ibu Rosmanah. Kemudian ada Ibu Suryani Situmorang. Ada ya? Ibu Suryani Situmorang. Katanya lagi ada gangguan tuh Pak. Ada gangguan, tapi Cuaca. beliaunya Yang sudah hujan ada ya di lebat sini. Ya? katanya. Oke, Ibu Suryani. Ada gangguan katanya, Pak. Ada gangguan. Ada di chat. Mohon maaf, Oke. Pak. Ada di gangguan. Pak Rapi, Oh ya, ya gimana Bu? jaringan di sini lelet karena hujan deras, Pak Rapi. Oh, hujan. Oke, nggak apa-apa Bu. Semoga segera lancar ya. Di Solo malah Kalau belum hujan sama sekali. Gimana? Pak Rapi, kalau Hmm? keluar masuk jaringannya lelet karena deras Oke. sekali sini hujannya, Jangan Pak. keluar masuk, Bu. Oke, oke. Terima kasih Bu informasinya. Nanti semoga lancar aja lah. Insya Allah nggak ada Iya, Pak. masalah ya. Ibu Suryani berarti ada juga ya ini ya. Tapi yang problem itu ya. Kemudian Ibu Susi Susilowati. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih Ibu Susi. Kemudian Ibu Toria. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Kemudian ada Ibu Trilolanika. Hadir, Pak. Hadir, Hadir, terima Pak. kasih. Ibu Umatul Korea. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Bapak Widodo yang terakhir. Hadir nggih? Ada, Pak. Nggih, insya Allah ada. Terima kasih Pak Widodo. Sami-sami, Pak. Ini saya ulangi lagi siapa yang belum masuk. Misalkan tadi Ibu Emi, ada belum Ibu Emi? Ada satu nama yang memang di daftar itu merah, Pak. Saya nggak tahu. Oh gitu ya. Iya. Kalau Ibu Ninyoman Sunarti? Lah tadi di grup baru mau minta link aja. Link Zoom. Oke, oke. Oke, nanti tak pastikan lagi jumlahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah saya absen tadi ya. Dan sudah tepat waktu juga. Jadi saya mohon nanti pembelajaran kita bisa fokus di sini agar bisa cepat selesai. Amin. Nah, kita kembali ke materi ya. Materinya mana ya tadi? Sebentar. Saya tak nyari share screen-nya dulu. Nah, ini materi
PR-nya misal yang tagihan kita pada langkah 1 kan identifikasi masalah ya. Kalau ini kan tidak ada problem, kita sudah ngikut aja apa yang mereka minta gitu. Nah, PR kita itu mengisi yang ini gitu. Mengisi yang kolom masalah diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah. Sekarang saya pengen tahu dulu Bapak Ibu semuanya sudah sampai mana ya? Sudah siap semuakah atau ada masih kurang banyak atau bagaimana? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya? Karena Sudah udah dicek. sebagian udah diupload sih. Oh ya bagus malah. Bagus. Tapi nguploadnya apa namanya? Kalau terlalu cepat ya nggak apa-apa. Saya sudah yakin begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita diskusikan. Kemudian setelah kita matang di situ baru kita upload. Tapi kan ada apa namanya? Kalau sudah yakin itu nggak masalah. Sebenarnya saya pengen mendengar ya. Saya pengen tahu sebelum saya nilai nanti. Jadi biar apa ya pemahaman kita atau isian kita itu bisa sesuai dengan konteks. Tapi kalau 30 semuanya untuk mempresentasikan sepertinya agak susah juga waktunya nanti. Atau singkat-singkat saja. Saya mulai dari ada nggak volunteer atau yang bersedia dengan untuk men-sharekan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ada enggak kira-kira? Yang bersedia mendiskusikan. Oke, kalau nggak ada ya nggak masalah Di karena apa namanya itu pekerjaan pribadi ya. Tapi em, apa namanya kalau kita bisa mendiskusikan itu bareng-bareng itu bagus. Saya mencoba ngisi juga kemarin sebentar. Saya mencoba mengisi juga kemarin mana ya? Saya cari dulu. 2 Saya mencoba mengisi juga. Tapi ingat ya ini versi saya Bapak Ibu ya. Bisa jadi berbeda, bisa jadi salah gitu. Jadi masalah yang diidentifikasi itu merupakan masalah yang apa namanya? Kalau bahasa saya kemarin itu adalah gejala yang terjadi dari permasalahan ini. Jadi ini masalahnya ada di sini, masalah pokoknya ada di sini. Kemudian gejala-gejala yang mengidentifikasi atau yang menunjukkan bahwa ada masalah di bidang ini kita tuliskan di sini. Ya, tuliskan di sini. Kemudian yang bagian akhir atau yang kemarin aja ya, yang bagian akhir di sini ini adalah tentang bisa kita katakan penyebabnya atau penyebab singkat dari mengapa permasalahan itu atau gejala-gejala itu bisa muncul. Bapak Ibu sudah menyusun seperti itu semua ya? Sudah menyusun seperti itu semua dan nanti kaitannya setelah ketemu ini, jadi yang kolom ketiga ini Bapak Ibu semua nanti di kolom ketiga itu akan dijadikan dasar untuk mana tadi PowerPoint, dijadikan dasar untuk langkah kedua. Jadi poin ketiga itu merupakan hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting karena kolom ketiga tadi merupakan hal yang sangat penting karena menjadi jembatan antara langkah 1 sekarang ini dengan langkah kedua besok, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Jadi dalam kolom ketiga ini, mana tadi? Dalam kolom ketiga ini, pastikan penyebabnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di situ. Tapi tulis saja di kolom ketiga ini jangan dituliskan sesuatu hal yang sifatnya di luar kendali kita gitu. Di luar kendali kita itu misalnya begini. Pedagogi literasi numerasi gitu. Terdapat beberapa siswa yang mempunyai tingkat pemahaman literasi numerasi yang rendah, misalnya gitu. Tapi di sini kita menuliskan hal itu beberapa siswa dikarenakan mempunyai, mohon maaf sekali ya, mempunyai gizi yang kurang, misalkan begitu. Itu kan juga mungkin penyebabnya, tetapi kan kita tidak punya kuasa untuk memperbaiki itu kan.
Jadi penyebabnya di sini adalah penyebab yang sekiranya bisa kita selesaikan Atasi. atau bisa kita atasi di kelas tentunya ya. Karena kaitannya apa? Misalkan nomor 1, minat beberapa siswa dalam literasi sekolah maupun di rumah rendah. Berarti ini bisa kita selesaikan nggak? Bisa. Kita selesaikan dengan model pembelajaran yang bisa mendorong keaktifan belajar siswa misalkan. Atau bisa kita selesaikan dengan cara memberikan menggunakan media pembelajaran yang sesuai atau yang bisa mendorong motivasi mereka untuk membaca gitu. Itu bisa kita selesaikan di kelas ketika kita menuliskan poin-poin yang seperti ini. Jadi diingat ya Bapak Ibu ya, jangan sekali-sekali menuliskan di sini ini sesuatu hal yang sifatnya di luar kendali kita. Tulislah apa yang ada di sini ini yang bisa kita atasi di dalam kelas tentunya ya. Karena ini nanti di bagian ini itu akan kita bawa jauh ke depan sana dan habis-habisannya nanti adalah kita praktekkan dalam PPL. Nanti kita misalkan membuat RPP, membuat apa namanya dengan model pembelajaran yang apa, nah itu tetap basisnya itu ini, penyebab masalahnya ini. Jadi tuliskan permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa kita address atau bisa kita selesaikan di kelas. Ada spesifik lagi di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah menuliskan ini dengan baik, saya kira nanti untuk langkah 1, 2, 3 itu nggak ada problem yang berarti. Jadi semuanya bisa kita selesaikan. Nah, misalkan ini yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini misalkan yang kolom identifikasi masalah di sini adalah ini nomor 3. Tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang berbeda. Ini bisa kita selesaikan juga dengan model pembelajaran yang didesain untuk karakteristik siswa yang berbeda-beda. Misalkan kelompok atau apa itu bisa kita selesaikan. Nah, hal ini penting ya Bapak Ibu ya. Nanti dipersani lagi, dilihat lagi di kolom ini, dipastikan saja bahwa penyebab-penyebab masalahnya itu merupakan hal-hal yang sekiranya bisa diatasi di situ. Bisa diatasi. Jadi kalau nggak bisa diatasi ya nggak usah kita tulis lah baiknya lah, karena itu sudah di luar kendali kita. Atau bisa kita atasi tapi dengan cara di luar pembelajaran, nah itu juga nggak usah juga. Karena bagaimana? Karena poin-poin inilah yang akan kita angkat, besok di praktek pembelajaran kita. Jadi itu. Jadi poinnya dari situ. Terus dari Bapak ya silakan, ada Ibu Ade yang raise hand. Bapak mohon maaf, sepertinya permasalahan yang saya tulisin itu di analisis identifikasi masalah terlalu kompleks ya Pak. Yang kemarin saya kerjain itu terutama banyak permasalahan itu di guru ya. Kalau guru Ya. berarti kan otomatis orang lain ya yang tidak bisa saya atasi. Di mana Bu? Di mana? Mohon maaf. Guru Pak. Guru ya. Oke. Guru. Jadi kalau guru itu kan berarti ada SDM lain selain saya Ya. yang harus ikut memperbaiki sebuah masalah gitu. Enggak. Kemudian Enggak apa-apa sebenarnya Bu. Ibu kan juga guru gitu. Misalkan contoh tadi ya. Misalkan yang ini, misalkan contoh yang ini ya Bu. Saya ambil contoh yang ini. Pemahaman. Nah, ini kan problemnya ada di guru di sini. Di sini ini harusnya di guru. Misalkan ini di guru gitu. Tapi ingat ya, Bapak Ibu semua, tidak semua masalah ini akan kita tuangkan dalam RPP. Oke, gitu aja. Lanjutkan Bu Ade. Bu Ade bisa dilanjutkan gitu. ya, Pak, oh ya. Oh, udah silakan Bu Ade lanjut. contohnya yang saya tulis di problem ke-7. Jadi karena saya SMK, jadi ada yang saya tambahkan di sini, diantaranya relevansi teknologi perkantoran dengan dunia kerja. Ya. Nah, di sini untuk masalah yang diidentifikasinya adalah
teknologi yang dipelajari siswa SMK, MPLB berbeda dengan dunia kerja, sehingga siswa kikuk dalam menggunakan teknologi dan alat-alat perkantoran lainnya. Oke. Nah, untuk apa sih yang ketiga? Untuk analisis identifikasi masalahnya di sini adalah terbatasnya anggaran sekolah untuk menyesuaikan teknologi dan alat-alat perkantoran yang selalu berubah sesuai kebutuhan kerja. Berarti sini kan anggaran sekolah ya, Pak? Ya, itu nggak bisa kita Ini nggak bisa address kan ini. ya? Nggak bisa. Itu memang bener real problem ya, tetapi problem yang kita harap yang diminta oleh PPG ini adalah problem yang bisa kita selesaikan di kelas melalui mekanisme pembelajaran gitu. Oke. Jadi itu saya yakin itu problem gede banget gitu. Tapi Problem itu di luar umum. kendali kita ya, Bu ya. Di luar Iya, Pak. kendali kita untuk menyelesaikan itu. Jadi alangkah baiknya kalau problem yang seperti itu nggak usah dimasukkan aja. Oke. Misalkan ya, tadi masalahnya adalah itu bagus masalahnya ya, ketidakcocokan antara siswa dengan dunia industri gitu. Penyebabnya adalah misalkan selama ini pembelajaran hanya menggunakan ceramah misalkan ya. Terus nanti Ibu bisa menyelesaikan problem itu dengan cara project based learning, menerapkan model pembelajaran project based learning misalkan. Sehingga jarak antara industri dan SMK itu bisa dipersempit dengan dijembatani oleh penggunaan model-model pembelajaran yang sifatnya project based yang sesuai dengan industri itu. Kalau gitu nggak masalah gitu. Oh, oke. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Terima kasih. sama-sama Bu Ade. Itu problemnya dimasukkan aja nggak apa-apa Bu, karena emang itu problem dan itu saya kira bisa juga kita selesaikan dengan mekanisme pembelajaran di kelas dengan cara menerapkan model-model pembelajaran yang tadi yang bisa mengikis jarak antara dunia usaha dengan sekolah tadi, project based learning atau apalah atau metode apa yang sekiranya bisa menyelesaikan itu. Kira-kira begitu ya Bu Ade ya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Oke. Doto. Ini Monggo Pak Widodo. ini coba saya mau share tugas saya. Ya, silahkan Pak. Nanti monggo kalau itu dikoreksi bareng-bareng. Iya. Mohon izin Pak Broto. Iya, monggo Pak. Ini permasalahan yang saya buat. Nah, itu udah saya bentuk PDF tapi itu Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah Pak. Nah, saya buka dulu. Ya, Pak. Ini punya saya untuk ini ya yang di chat ini ya Pak. Iya. Saya di chat ya. Untuk pedagogiknya yang masalah yang saya identifikasi cuman satu aja sih Pak bagi saya. Minat belajar siswa yang masih sangat rendah kalau di tempat kami. Oke. Terus yang untuk nomor 2 identifikasi masalah itu kesulitan belajar itu perbedaan dalam mengingat dan menyebutkan istilah-istilah ilmiah yang muncul dalam materi pembelajaran itu kalau berdasarkan siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau bagi saya pribadi, kalau permasalahan siswa yang berkebutuhan khusus, salah satu identifikasi yang saya buat, salah satunya itu Pak. Susah untuk membedakan istilah-istilah ilmiah karena sekarang kan banyak bahasa asing yang sudah lazim atau misalkan salah satunya misalkan seperti itu. Itu kalau orang-orang mempunyai kebutuhan khusus itu mungkin harus di-Indonesiakan lagi gitu. Padahal kan sudah dilazimkan bahwa bahasa asing sudah lazim untuk dipakai dalam bahasa Indonesia itu salah satunya seperti itu. Itu yang saya buat. Terus sulit memahami gambar-gambar dalam materi pembelajaran yang tidak pernah sebelumnya, misalkan mungkin di SMP ataupun SD, dengan di dunia SMK, kan saya juga di SMK Pak, jurusan manajemen perkantoran gitu. Itu dari pelajaran SMP ke SMK itu kan jauh berbeda gitu. Apalagi manajemen perkantoran itu kan produktif itu. Sebenarnya kan banyak dipraktek sebenarnya sih Pak, banyak untuk menciptakan produk-produk gitu loh. Beda dengan normatif adaptif itu permasalahan yang sekiranya ada dalam pembelajaran di sekolahan gitu. Terus selanjutnya ada yang
permasalahan yang ketiga itu membangun relasi hubungan dengan orang tua. Itu salah satu kendalanya itu komunikasi. Kita kalau di lapangan itu emang agak sulit untuk komunikasi dengan orang tua, dikarenakan karena daerah tempat kami itu kan mayoritas petani gitu loh, sehingga Oke. kesibukan mereka itu untuk berhubungan dengan teknologi itu masih sangat minim itu loh, Pak. Ya. Ya, itu menjadikan problem kami sebagai pendidik untuk berkomunikasi, menindaklanjuti tentang kemajuan siswa terhadap kepada orang tua. Itu salah satunya seperti Oke. itu. Terus selanjutnya itu kita sampai 7, Pak. 7 saya tambahkan. 7 apa? Melakukan disiplin positif nih, nggih. Iya, Masih itu disiplin. identifikasi masalahnya itu apa? Masalah identifikasi itu masih ada siswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu. Oke. Itu salah satunya itu. Tepatan waktu gitu misalkan Tepatan ya, Pak, ya? waktu, mungkin anak itu terlalu santai, karena kalau SMK identik SMK, apalagi SMK di daerah, apalagi swasta itu kan minat belajar siswa itu masih sangat-sangat jauh gitu loh, Pak. Ya. Untuk semangatnya itu masih sangat jauh dan itu perlu digembleng kuat gitu. Oke. Sekarang kan apalagi sekarang peraturan sekarang tuh dilema, Pak. Kita Gimana? keras salah, kita lembut, akhirnya dia terlalu santai. Itu repot. Nah, itu gimana solusinya itu? Nanti monggo sesarangan Iya. Pak Broto memberikan Oke. masukan. Terima kasih Pak Oke, Broto. terima kasih Pak Widodo yang sudah Yes. berkenan men-share-nya ya. Nggih. Men-share tugas yang sudah beliau kerjakan. Jadi ya sudah oke ya. Artinya gini Pak Widodo ya. Nggih. Ini kan ada 3 kolom. Jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah gitu. Masalah yang diidentifikasi itu saya istilahkan kemarin adalah gejala-gejala yang terjadi gitu. Gejala-gejala yang terjadi. Kalau yang analisis identifikasi masalah itu adalah ya kita bisa katakan penyebabnya lah. Mengapa sih kok masalah-masalah itu bisa terjadi gitu kan? Mengapa kok masalah-masalah begitu bisa terjadi gitu. Nah, kalau saya lihat sekilas nih Pak Widodo nih, Nggih. itu kok sepertinya itu kayak kebalik gitu ya Pak Widodo ya. Misalkan ya, yang nomor 1 pedagogik, literasi dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi adalah minat belajar siswa yang rendah. Analisis identifikasinya siswa cenderung pasif. Ini kan kayak ciri-cirinya semua nih. Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa siswa yang terlihat tidak bersemangat. Tugas yang diberikan ke siswa dikerjakan dengan nilai yang tidak tuntas. Nah, kelihatannya kan yang di kolom terakhir itu kayak malah kayak ciri-cirinya gitu, nggih. Ciri-cirinya yang terjadi. Nah, misalkan kalau saya ini ciri-cirinya ini yang ini siswa cenderung pasif. Nah, ini dibaliknya itu karena apa? Yaitu karena minat belajar atau motivasi mereka itu masih rendah gitu misalkan. Nah, kita berpikir jauh ke depan, ketika ini motivasinya rendah, yang ada di kolom ketiga itu motivasi rendah, berarti kita bisa menyelesaikan ini nih dengan cara proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan misalkan model pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan secara tidak langsung akan memperbaiki gejala-gejala yang ada di kolom di tengah itu. Nah, pembacaan singkat saya sepertinya agak kebalik yang nomor 1 ini ya Pak Widodo ya sepertinya ya. Ya, nggih. Terima Tapi kasih. nanti Nanti kan saya dipersani lagi. direvisi, nggih. Misalkan ini yang nomor 2 misalkan ya. Ini sudah beberapa sudah oke ya Pak Widodo ya. Ini misalkan nah, yang nomor 5 ini misalkan materi terkait dengan literasi, numerasi, dan advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Ini yang analisis identifikasi masalah atau yang kolom terakhir. Ini kan kayak gejala-gejalanya yang terjadi, Pak. Jadi siswa merasa jenuh, siswa kurang berpartisipasi aktif, gitu. Sering salah menjawab, gitu. Nah, yang nomor 1 sampai 3 ini sepertinya gejala, gitu. Gejala. Kalau yang nomor 4 ini sudah benar, ini penyebabnya ini gitu. Jadi yang nomor 1 ini nomor 1 sampai 3 ini sebaiknya ditaruh di masalah yang diidentifikasi atau di kolom kedua. Kalau boleh tak share ya Pak Wid ya. Nggih, monggo.
Oke, Boleh-boleh mawon pokoknya. oke, terima kasih. Sami-sami. Ini berarti yang ini ya. Nah, kalau ini yang nomor 1 sampai 3 ini di sini, Pak, di sini ini, di sini. Nah, Nggih. kalau yang ini ya bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Jadi penyebabnya. Jadi apa yang kita tuliskan di sini ya, saya ulangi lagi ya. Misalkan ini benar di sini nih. Guru masih menerapkan pembelajaran berbasis LOTS. Jadi ini merupakan dasar apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan problem itu gitu. Jadi kan ini kita gampang aja, kita berpikir melompat 10 langkah ke depan bisa mudah. Oh, nanti saya punya rencana untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang sudah mengakomodir HOTS. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini. Dan pada habis-habisannya itu mengatasi masalah yang ada di sini. Jadi apa yang kita tuliskan di sini itu merupakan kita bayangkan aja. Nanti kita akan melakukan apa untuk mengakomodir ini. Ini contoh yang nomor 1 tadi. Ini misalkan yang minat belajar atau motivasi belajar siswa ini masih rendah, kita pindahkan ke sini misalkan. Nah, kita bisa berpikir, oh iya ini berarti penyebabnya ini atau apa ya, bisa dikarenakan karena minat belajar mereka rendah. Kita bisa berpikir 10 langkah ke depan. Oh, berarti besok aku akan merancang suatu model pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar mereka. Yang secara otomatis akan menyelesaikan gejala-gejala ini dan selanjutnya akan menyelesaikan permasalahan yang ada di kolom pertama ini. Jadi kira-kira begitu Pak Widajaya. Jadi apa namanya bisa dipersani ulang dan tinggal sekedar dipindah aja itu beberapa karena cuman salah penempatan aja menurut saya begitu Pak. Nggih, terima kasih. Oke. Terima Pak. kasih banyak Pak Widodo ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nggih. Untuk Ya. menentukan ini, nah ini yang mana tadi ya punya saya. Yang ini kalau kita yang kolom terakhir ini adalah ya, analisis identifikasi masalah. Berarti kita menganalisis tuh. Ini kita masalah yang identifikasi, yaitu ini gejala-gejala yang diamati. Kalau yang ini analisis identifikasi masalah, berarti kita analisis masalahnya itu kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Dalam tanda kutip ini penyebabnya ya, penyebab singkatnya aja. Oh, ternyata minat beberapa siswa dalam literasi di sekolah maupun di rumah rendah. Nah, dalam menuliskan ini kita harus berpikir jauh ke depan. Oh ya, saya bisa menyelesaikan ini dengan menerapkan model atau media pembelajaran yang berguna untuk ya ini menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Kira-kira itu. Karena Bapak, apapun yang terjadi, ya gimana? Bapak, kalau saya langsung ke permasalahan sehari-hari bisa nggak? Maksudnya gimana, Bu? Misalnya yang nomor 1, pedagogik literasi numerasi. Saya ada 3 poin. Salah satunya Ya. misalnya motivasi belajar siswa masih rendah. Itu yang mana, Bu? Yang masalah yang diidentifikasi atau analisis identifikasinya? Yang kalau masalahnya yang terakhir ini yang analisis identifikasi siswa sering bermain dengan teman sebangku saat guru sedang menjelaskan materi misalnya. Itu bisa nggak, Pak? Jadi yang pertama kan pedagogi literasi dan ini. Ya. Kemudian masalahnya motivasi belajar siswa masih rendah. Motivasinya masih rendah. Kemudian saya menjabarkan lagi, siswa sering bermain dengan teman sebangku saat guru sedang menjelaskan materi. Siswa berangkat ke sekolah bertujuan untuk dapat uang jajan misalnya. Kemudian siswa susah sekali jika disuruh mengerjakan tugas pelajaran atau PR. Dan mereka membuang-buang waktu dengan melakukan kegiatan lain seperti misalnya bercerita dengan teman sebangku. Masih ada beberapa lagi sih Pak. Kalau itu gimana Pak misalnya? Itu kayak sama kebalik juga ya Bu ya. Jadi yang di kolom ini saya ulangi lagi ya. Yang di kolom ini adalah gejala. Jadi misalkan tadi
kayaknya yang punyanya Ibu tadi ya, yang gejala-gejala itu yang ada di kolom kedua ini. Kalau yang minat belajarnya tadi ya ada di kolom terakhir ini, di analisis. Bukannya masalah yang diidentifikasi misalkan tentang motivasi salah satunya, motivasi kan itu bisa masalahnya karena apa kurangnya motivasi menurut saya sih. Karena berbagai permasalahan dalam sehari-hari gitu, Pak. Permasalahan sehari-hari menurut saya sih, Pak. Nah, iya, permasalahan sehari-hari itu kan permasalahan real yang terjadi di lapangan kan. Jadi tepatnya diletakkan di mana itu? Di nomor 2 sini aja, di kolom Nomor kedua 2. itu, Bu. Jadi Nah, justru motivasinya diletakkan di yang analisis. iya, di analisis ini kan kita butuh analisis. Kok ini terjadi gitu. siswa yang sering pindah-pindah bangku, kok ini siswa sering bolos, siswa sering apa? Kita analisis itu dan kita rumuskan, oh ternyata penyebabnya dia itu adalah apa namanya? Sorry, ini punya Pak Widodo tadi ya. Penyebabnya dia itu adalah karena motivasi belajar mereka itu kurang, misalkan, atau karena apa ya, semangat belajar mereka itu kurang. Itu hasil analisis. Itu hasil analisis kita dibalik gejala-gejala yang terjadi itu apa gitu. Kira-kira begitu, Bu. Oh iya, berarti dibalik aja ya, Pak ya. Iya, tinggal dibalik aja. Karena di dalam kolom terakhir itu ada kata-kata analisisnya. Berarti kita menganalisis saja. Kalau yang di kolom ke tengah itu ya apa realnya terjadi di situ kita tulis saja, atau gejala-gejala yang terjadi terkait dengan masalah literasi numerasi misalkan kalau nomor 1 gitu. Iya, Pak. Kalau untuk yang ketiga itu ada analisisnya, berarti kita menganalisis gejala-gejala itu, kemudian kita kerucutkan, oh ternyata kalau gejala-gejala seperti ini menjurus pada problem terkait dengan misalkan motivasi, misalkan gitu. Kira-kira begitu ya Bu Rosmana ya? Baik Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada Ibu Umatul Korea, raise hand, ada yang perlu disampaikan Bu? Masalah peran orang tua, Pak. Iya, silakan Bu. Ini hasil pengerjaan saya ya, Pak. Nggak jelas soalnya. Oh, iya. Nggak bisa Saya posisi. coba tak pin aja, kelihatan nggak ini? Oh, kelihatan nih. Ini membangun relasi. Peran orang tua pada proses pembinaan pendidikan siswa masih minim. Pandangan orang tua salah mengenai segala. Lah ini ya ini benar kayak gini Bu, benar. Jadi ini kan akarnya kan di sini nomor 1 nih. Saya nggak mengatakan akar ya. Di balik itu kenapa bisa terjadi begitu? Itu kan yang ada di kolom ketiga ini ya. Pandangan orang tua yang salah mengenai segala pendidikan gitu. Kurangnya percaya diri atau terbuka. Ya kira-kira nggak masalah Bu seperti ini sih. Sudah ini Pak. Soalnya saya masih bingung. Intinya Peran begitu. orang. Nah ini orang tua ini agak tricky ya. Kita nggak mungkin juga menyelesaikan hubungan dengan orang tua di kelas gitu. Jadi misalkan itu kan ada 6, misalkan ada 7 permasalahan yang di kolom paling kiri itu. Nanti kita hanya memilih paling 2 kok, paling 2 atau 3 yang kita kembangkan menjadi RPP. RPP. Jadi Berarti nggak semuanya itu Pak ya? Nggak semuanya Pak, nggak semuanya. Nggak semuanya. Jadi masalah gini ya nggak usah dipilih aja besok untuk diterusin ke langkah selanjutnya, nggak usah dipilih aja gitu. Kita pilih-pilih aja sekiranya yang paling bisa kita lakukan atau paling bisa kita selesaikan di kelas melalui mekanisme pembelajaran. Ini sudah oke Bu, nggak masalah memang seperti itu. Tapi memang untuk masalah relasi dengan orang tua kan susah juga ya, susah juga untuk diatasi di kelas gitu. Tapi kalau komunikasi dengan siswa bisa aja, kita bisa menerapkan model pembelajaran yang bisa membuat komunikasi siswa dan guru itu menjadi lebih intens. Itu pasti ada ya, saya lupa memang itu model-model pembelajarannya banyak. Jadi bisa kita memilih atau bisa kita atasi dengan menerapkan model pembelajaran itu. Kira-kira gitu Bu Umatul ya. Bu Oke, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada misalkan contoh saya share ulang lagi. Ini mana tadi? Hilang ya.
sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini yang contoh saya ulang kembali di sini. Nah, ini adalah permasalahan umumnya, dan yang ini adalah gejala-gejala yang terjadi di lapangannya, dan yang di terakhir di sini ini adalah kita kerucutkan gitu, kita analisis itu dia itu menjurus ke mana gitu, menjurus kemana, menjurus ke apakah minat ke apa ke pokoknya hal-hal yang menjurus ke situ. Ada beberapa yang angkat tangan ya. Ada Ibu Dewi Ratna, silakan Ibu Dewi. Ya Pak, saya boleh minta dikoreksi nggak hasil kerja Boleh, saya? boleh, silakan Bu, silakan. Tidak masalah. Karena saya juga masih bingung daripada Bapak Ibu semua sudah melihat PowerPoint yang saya kirim kemarin enggak? Coba di-share ulang lagi Pak, karena ada yang barusan masuk dan sebagainya gitu. kan, karena jaringan setiap daerah beda-beda. Sebentar ya. Saya share PowerPoint kemarin. Ibu Dewi sebentar ya. Ibu Dewi Ratna sebentar ya Ibu ya. Saya tak share PowerPoint itu dulu. Iya Pak. Ini PowerPoint. Oke, silakan Ibu Dewi. Lanjutkan Bu. Saya sudah kirim Di mana Bu? Oh ini ya, chat Pak. di chat ini ya. Saya coba baca. Nah ini ya, oke Bu, kayak gini Bu. Nomor 1 misalkan ya. Iya Pak. Ini ke semua kan, berarti tak share aja ya, nggak masalah ya Bu Dewi ya. Iya Pak. Nah ini, di sini adalah gejala-gejala. Ini nggak ada ya Bu. Ini dihapus ya. Ini nggak ada. Ini cuma bahasa saya aja ini kemarin itu. Jadi Iya, ini Pak. dihapus aja ini. Nanti saya hapus Pak. Ya nanti dihapus, jangan lupa ya Bu. Iya Pak. Karena ini kan tak tambahi sendiri kemarin. Jadi yang aslinya itu kan cuma ada ini sama kerjaannya ini. Nah, ini terdapat siswa yang masih memiliki semangat belajar yang rendah gitu kan. Ini kan ciri-cirinya. Kemudian peserta didik tidak semangat dan aktif mengikuti pembelajaran. Atau motivasi dan semangat belajar siswa peserta didik kurang tertarik membaca buku. Itu memang sudah menjurus ke situ. Lingkungan dan nomor 2, kesulitan belajar termasuk berkebutuhan khusus. Lingkungan dan pola hidup kegiatan tempat tinggal yang tidak mendukung siswa. Karakteristik peserta didik, siswa yang bertempat tinggal tidak bersama orang tua, tidak memiliki kebiasaan belajar di rumah. Siswa yang lebih cenderung menyukai olahraga. Ini bahasa ini saya paham ya Ibu Dewi ya, tapi diksi yang Ibu Dewi gunakan ini kelihatannya kurang pas gitu. Ini mungkin maksud Bu Dewi adalah tempat tinggal siswa itu tidak bersama orang tua, sehingga pengawasan mereka itu lemah gitu kan, tidak ada pengawasan ya, seperti itu kan yang Ibu Dewi maksud kira-kira kan seperti itu. Karena siswa kami itu kan kebanyakan anak-anak yang dari luar Kota Medan gitu, jadi mereka ada yang kos, ada yang tinggal tempat saudara gitu. Nah, kalau seperti ini ya nanti kita menyelesaikannya bagaimana, kan susah Bu. Di kelas kan kita nggak bisa mengadres masalah itu. Tapi ya karena di nomor 2 ini mau tidak mau ini ya ditambahi lah, misalkan di sininya adalah pembelajaran bagaimana ya, terdapat siswa yang karakteristik siswa itu sangat beragam, misalkan ciri-cirinya itu beberapa siswa tidak cocok dengan materi tertentu misalkan gitu. Tapi kalau yang dianalisisnya itu karakteristik siswa yang beragam. Nanti kita berpikir jauh ke depan, solusinya apa? Solusinya adalah menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir diferensiasi atau menerapkan model pembelajaran yang berkelompok. Gitu. Tapi kalau ini susah ya besok ke depannya nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Nggak usah dipilih ya, saya kira nggak masalah gitu. Yang nomor 2 Pak. Ya nomor 2 ini diganti ya Pak. Nomor 2 ini sebaiknya di bahasanya diperhalus gitu. Misalkan ini kan Ibu, ini kan maksudnya
ingin menjelaskan bahwa tempat tinggal antara siswa dan orang tua itu berbeda sehingga pengawasan mereka itu minim gitu. Jadi ya dijelaskan aja siswa tinggal tidak bersama dengan orang tua sehingga pengawasan dalam hal belajar dan pengerjaan tugas di rumah itu sangat minim. Jadi bahasanya diperhalus begitu aja. Tapi tenang aja, saya masih bisa memahami ini, Bu. Masih bisa memahami ini. Terus yang kedua, pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan masih sangat kurang. Ini membangun relasi hubungan siswa gitu. Terbatasnya kepedulian orang tua. Oke, sibuk kerja. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kita nggak bisa address ya. Tapi memang ini penyebabnya gitu. Kita mau menyelesaikan bagaimana gitu. Untuk di kelas kita kan nggak bisa menyelesaikan ini kan. Iya, Pak. Jadi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Berarti kalau seperti ini ya ini satu aja Bu. Tapi Ibu fokusnya ini hubungan dengan siswa. Jadi hubungan dengan siswa, hubungan siswa dan guru ini yang nomor 2 misalkan ya. Hubungan siswa dan guru selama ini belum terjalin dengan baik. Nah, kalau begitu kan kita bisa merencanakan, menyusun suatu pembelajaran yang bisa memperbaiki hubungan siswa dengan guru gitu. Ini kan atau ya, dan orang tua ini kan bisa kita pilih ini hubungan dengan siswa dan bisa kita pilih juga hubungan dengan orang tua. Kalau hubungan dengan orang tua ya kita jelas nggak bisa menyelesaikan itu, tapi kita bisa memilih aja yang ini. Tetap kita tulis, misalkan ini tetap kita tulis. Tetapi kan ini sudah nggak bisa kita selesaikan di kelas. Gitu. Bisa aja kita selesaikan dengan mekanisme ketemu tiap 6 bulan sekali atau semester, tapi kan itu di luar kelas. Di luar kelas. Baik, Pak. Guru terbiasa menjadi berat. Nah, ini bagus nih Bu. Misalkan guru terbiasa menjadi pusat belajar gitu. Itu bisa kita selesaikan dengan apa namanya? Penerapan model pembelajaran yang student center misalkan. Jadi karena memang terbiasa begitu. Jadi ini nggak masalah. Berikan soal. Nah, kalau ini gejala semua. Ya ini termasuk ini masuk ke kolom sini. Guru belum sebenarnya. Nah, ini kalau yang ini benar di sini. Guru belum sepenuhnya melakukan penguatan konsep di akhir materi pembelajaran. Atau misalkan sama dengan Pak Widodo tadi, selama ini guru masih cenderung menggunakan pelajaran lots gitu. Itu nanti kita bisa selesaikan itu dengan cara menerapkan model pembelajaran yang mengakomodir HOTS gitu. Kira-kira gitu ya Bu Dewi ya? Iya Pak. Nah ini keterbatasan ekonomi ini maksudnya iya. Saya tahu ini penyebabnya ini, tapi kita bisa nggak menyelesaikan ini juga ya, bisa. Gitu. Iya. Misalkan atau dikasih bantuan Pak Broto nanti tiap bulannya itu. Dikasih bantuan gitu ya, ya, dapat ya subsidi. bisa aja. Tapi kan itu udah di luar kelas, di luar kendali kita di kelas toh. Misalkan Ibu Dewi bisa mengatakan di sini tidak dapat mengatakan lagi. Atau pembelajaran di kelas selama ini masih menggunakan teknologi apa ya? Tidak menggunakan teknologi yang komputer misalkan. Jadi mereka kurang mengenal. Nah, maka untuk pembelajaran selanjutnya untuk memperbaiki masalah ini akan menggunakan media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang bisa mengakomodir teknologi informasi sehingga otomatis bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa menyelesaikan masalah intinya di situ. Kira-kira nanti gitu Bu Dewi ya editannya ya. Iya Pak, karena yang ke-6 itu saya pikir kan kita kan pakai teknologi handphone ataupun kuota kan Pak. Itu keterbatasan siswa untuk punya gitu. Iya. Keterbatasan ekonomi itu maksud saya sih Pak. Iya Bu, ini memang penyebab Bu. Ini memang penyebab. Saya tidak meragukan ini ya. Tetapi ini ditulis boleh, tapi harus ada nomor 2-nya, yaitu apa kayak misalkan selama ini pembelajaran kurang mengakomodir siswa dalam mempelajari teknologi baru gitu sehingga kita bisa selesaikan masalah-masalah itu di kelas gitu. Kalau yang ini kan ini ya gimana kita mau selesaikan di sekolah. Padahal ini potensial banget loh Bu. Ini yang nomor 6 ini sangat potensial untuk kita pilih loh. Misalkan nanti
Ini penyebabnya adalah siswa selama ini pembelajaran kurang menggunakan teknologi informasi yang bagus. Nanti kita menggunakan media pembelajaran yang online tuh, yang misalkan menggunakan kuisis gitu, Kahoot gitu kan, kita bisa mengadres dengan cara itu. Sehingga otomatis mereka lebih kenal dengan teknologi dan kita bisa menyelesaikan problem yang ada di nomor 6. Kira-kira begitu. Ini nomor 6 sebenarnya potensial banget untuk diangkat dalam praktek pembelajaran. Jadi kalau saran saya yang nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 1 itu kita benar-benar menuliskan analisis identifikasi yang apa namanya, yang bisa kita selesaikan di kelas itu. Kalau untuk yang nomor 3 ini misalkan kan, ini kan agak jauh ya, kita agak susah juga untuk yang itu. Tapi yang hubungan dengan siswa ya bisa aja kita. Tapi kalau saya boleh menyarankan, yang di nomor 6, nomor 5, nomor 4 terutama, terus kemudian nomor 1 itu bisa kita apa ya? Kita serius ya, kita fokuskan di situ. Karena nanti masalah-masalah itulah yang paling mungkin atau yang paling mungkin bisa kita selesaikan di kelas. Gitu ya Bu Dewi ya. Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi, ini banyak yang resen ya. Siapa dulu ini ya? Ada Ibu Rose, ada Ibu Nurjana. Silakan duluan, yang mana tadi saya lupa. Silakan dulu. Saya Pak, Oke, saya silakan mau Ibu. Oke, ya monggo. selamat sore Pak Subroto. Ya. Di tempat saya tuh setelah saya amati dan saya tanya, maksudnya tuh kadang kalau lagi di kelas saya suka ada beberapa siswa saya dekati pelan-pelan gitu. Kadang mereka itu ngambil jurusan itu kadang nggak sesuai dengan keinginan dia. Tapi ada juga yang sebetulnya dia nggak suka masuk SMK, dia maunya SMA, ada satu itu. Terus kedua, dia maunya ke OTKP, tapi dia ngambilnya akuntansi. Oh gitu. Lalu ada beberapa siswa juga yang saya tanya karena terpaksa, karena pilihan orang tua. Jadi kalau saya amati sebetulnya sih ya ini masuknya ke kasus apa ya Pak? Itu problem mana ya Bu ya? Maksudnya ke apa ya Pak? Maksudnya yang saya amati itu kira-kira masuknya ke permasalahan yang gejala yang diamati atau masalahnya atau penyebab masalahnya ya Pak? Itu gejala Bu, itu Bu kayaknya. Oh, masuknya kan ke gejala yang ya? terjadi kan seperti itu toh. Iya, memang ya seperti itu ya. Tapi tapi saya kasih pengarahan, saya kasih pemahaman bahwa apapun yang kalian sudah ambil untuk saat ini, segala sesuatunya saya yakinkan bahwa ini adalah yang terbaik buat dia gitu. Iya. Tapi ya walaupun dia agak berat juga menjalaninya, terutama Pak. Ya, itu memang problem klasik ya Bu, problem klasik yang bahkan di perguruan tinggi pun juga begitu. Ya, sudah keterima SNPB itu di kampus ini, masuk prodi ini, tapi ternyata dia nggak suka gitu. Itu problem umum sekali. Nah, yang perlu diingat Ibu Rose kalau bisa menyelesaikan itu bagus banget, karena karena sudah terlanjur masuk ya, dimotivasi aja agar mereka masih tetap bertahan di situ. Tetapi kalau untuk kepentingan PPG ya Bu ya, kalau untuk kepentingan PPG ini ya sebaiknya Ibu Rose bisa apa ya, bisa memilih penyebab yang sekiranya Ibu Rose bisa selesaikan di kelas gitu. Di kelas. Kalau pemberian motivasi, deep talk dengan mereka atau berbicara dari hati ke hati dengan mereka agar mereka tambah semangat lagi, itu kan akan lebih baik ketika itu di luar kelas ya Bu ya, ketika ngobrolnya lebih mendalam gitu. Tapi itu harus Ibu Rose lakukan, tetapi untuk kepentingan PPG ini ya sebaiknya gunakanlah permasalahan yang bisa diselesaikan di kelas gitu. Iya, baik. Makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu Rose, terima kasih. Ibu Nurjana ya, silakan Ibu Nurjana. Oh ya, ini ya Bu ya.
Bentar, saya bukanya dulu. Ini pekerjaannya Ibu Nurjana ya. Bapak Ibu ini yang orange ini dihapus ya. Yang kuning ini tambahan dari saya. Kalau yang LK aslinya itu bisa di-download di apa itu? LMS-nya masing-masing. Ini kemarin tambahan dari saya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi tadi yang punya Ibu Dewi malah ini ada tulisan saya kemarin itu. Jadi nanti jangan lupa Bu Dewi dihapus ya, Bu. Iya Pak, saya hapus Pak. Oke, ini yang tempatnya Ibu Nurjana ya. Misalkan satu, terdapat beberapa siswa yang punya tingkat pemahaman literasi numerasi yang rendah. Terdapat siswa yang belum mampu berpikir kritis. Nah ini oke, bukan masalah Bu. Minat belajar. Siswa sudah bosan ketika mengikuti pembelajaran. Siswa tidak aktif bertanya. Siswa yang cenderung tidak mendengar penjelasan guru. Siswa tidak mencatat materi ajar. Nah, ya ini kayak gini, tapi ini nanti kan bisa diselesaikan ya, di kelas semua bisa diselesaikan ya. Masih ada peserta didik di kelas 10 yang belum bisa memahami materi belajar dengan baik. Terdapat siswa slow learner. Jadi harus diajar secara khusus, mengambil waktu khusus, siswa sulit memahami materi. Oke, saya kira juga nggak masalah, nanti Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif itu untuk menyelesaikan masalah ini. Wah, banyak banget ini Bu ya. Saya minder menarik diri dari pergaulan. Ini ada 9 gitu. Banyak banget ini punya Ibu Nurjana ini. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dalam arti dari ke-9 ini nanti Ibu Nurjana fokus ya untuk masuk ke bagian mana, misalkan mau milih yang ini. Atau kita cari problem yang paling umum ya, yang paling sering kita gunakan. Itu ada di ini, pemahaman pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi siswa. Kurang optimalnya pembelajaran model pembelajaran inovatif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersifat monoton. Siswa lebih banyak dalam menunggu arahan guru ketika berdiskusi. Siswa kesulitan memahami materi ajar. Pemahaman manfaat model pembelajaran inovatif, karakteristik materi siswa. Siswa melakukan aktivitas lain di luar kegiatan belajar. Ya ini oke sih, nggak masalah juga. Tetapi ini kan nanti bisa Ibu selesaikan dengan cara menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kira-kira begitu. Dari Ibu Nurjana sendiri ada pertanyaan enggak terkait dengan saya kira nggak ada masalah ya ini ya. Nggak ada masalah. Dari Ibu Nurjana nggak ada masalah ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi kah ini? Ibu Suryani ya. Silakan Ibu Suryani. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kirim di itu Pak, di meeting chat. Oh ini. Periksa Pak. Belum masuk ya Bu Ibu Suryani. Iya lagi download. Ah ini nih. Oh iya. Ini enggak bukain. Saya untuk memerik. Nah, ini benar nih Bu Suryani nih. Jadi nggak ada kuning-kuningnya tadi. Jadi, apa namanya ini yang lembar jawabnya yang asli yang ini gitu. Nomor 1 misalkan terkait dengan pedagogik terdapat beberapa siswa masih memiliki semangat belajar yang rendah. Siswa terlihat bosan, tidak semangat dan tidak aktif mengikuti pembelajaran. Terus terdapat siswa belum maksimal melakukan perpustakaan sekolah. Oke, siswa jarang melakukan perpustakaan sepi. Iya, nggak masalah Bu ini ya. Misalkan ya Bu, ini kan ada nomor 2 ini unik nih. Nomor 2 ini unik ya. Terdapat siswa belum maksimal atau nggak usah pakai terdapat aja. Siswa belum maksimal memanfaatkan perpustakaan sekolah. Gitu. Iya. Nah, analisis identifikasinya adalah misalkan pembelajaran selama ini kurang memanfaatkan literasi-literasi yang ada di sekolah gitu. Atau di perpustakaan. Nah, solusinya ke depan mungkin Ibu bisa menerapkan model pembelajaran yang sifatnya apa ya, kayak traveling itu ya, saya lupa itu.
Jadi diajak ke perpus gitu Iya, untuk menyelesaikan masalah literasi. Jadi modelnya di lapangan gitu ya. Jadi itu bisa diselesaikan dengan cara itu. Iya, Pak. Bentar ya Bapak Ibu, saya tak nyalain lampu dulu. Nah, kira-kira gitu. Terus yang nomor 2 tadi misalkan Ibu Suryani tadi mengatakan dapat beberapa siswa yang kemampuan dasar matematikanya masih rendah gitu. Itu oke, nggak masalah. Saya kira nggak masalah Ibu, ini sudah, cuma tadi ditambahin aja. Ditambahin aja misalkan penggunaan materi model. Selama ini proses pembelajaran kurang memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah gitu. Nah, nanti kan solusinya Ibu bisa menerapkan model pembelajaran yang membawa siswa ke sana Pada saat yang pelajaran saya gitu. saat pelajaran Ibu gitu. Nanti disesuaikan dengan materi. Entah di sana membaca majalah untuk mencari case study atau apa untuk mencari bahan-bahan di sana. Nah, itu bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti itu. Iya, Pak. Saya kira gitu ya Bu Suryani ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu semuanya bahwa saya untuk mengoreksi satu persatu juga kayaknya susah juga, tapi yang perlu diingat adalah yang di kolom terakhir itu merupakan hasil analisis kita. Jadi kita analisis dan untuk kita berpikir 10 langkah ke depan aja. Bisa nggak kiranya kita menyelesaikan masalah-masalah ini? Gitu. Meskipun nanti tidak semuanya ini kita gunakan, tetapi tadi itu di masalah-masalah yang sifatnya itu populer ya, yang sering diterapkan kayak masalah nomor 1, nomor tentang model pembelajaran tadi, tentang teknologi informasi yang di bawah itu bisa dicurahkan ke situ karena kemungkinan besar yang Bapak Ibu pilih itu adalah yang itu nanti besok yang dipraktekkan dalam pembelajaran. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan dibaca-baca lagi, kemudian di-upload di LMS tugasnya untuk dilakukan penilaian. Tenang aja, saya tidak akan, nilainya juga nggak akan jelek-jelek banget ya. Pasti saya menghargai kerja dari Bapak Ibu semuanya, dan semuanya itu ada harganya. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sesuai, dan kita punya planning. Besok kita mau merencanakan ini, gitu. Kita mau merencanakan ini. Kalau itu kan kelihatan nanti di situ. Berarti untuk Pak, untuk hari ini kita ke LK1 dulu yang diupload ya dari masing. Betul Pak. LK1.1 Pak. Identifikasi masalah berarti Pak ya. Identifikasi masalah. Besok masalahnya udah ganti langkah lagi. Besok itu kalau nggak salah apa ya? Eksplorasi penyebab masalah. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mengeksplor masalah-masalah itu penyebabnya apa gitu. Penyebabnya apa? Dan untuk itu nanti yang menjembatani itu adalah di kolom terakhir itu tadi, kolom ketiga. Yang analisis identifikasi masalah ya Pak? Ya, itu yang menjembatani tahap ini dengan tahap yang eksplorasi penyebab masalah, itu yang menjembatani di situ. Oke, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pengumpulan kira-kira sampai jam berapa Pak? Iya, diupload secepatnya aja Bu, nggak masalah. Secepatnya gitu ya. Oke Pak. Tadi sore saya ngupload. Diupload sebelum ganti hari gitu, diupload gitu nggak masalahnya. Satu lagi aja ya. Mau nanya bentar Pak, yang silakan, saya tadi untuk yang kata Bapak kan tadi identifikasi masalah, terus yang ke analisis. Nah, analisis itu kan berarti dimasukkan ke identifikasi. Berarti nanti yang dianalisis kita buat lagi gitu Pak ya, kira-kira Pak ya. Yang dianalisis punya Pak Widodo tadi. Nggih. Dibalik aja toh Pak. Oh, itu kan dibalik. Oh, nggih. Tinggal di switch saja, yang tengah itu kasih terakhir, yang terakhir kasih tengah gitu. Oke, siap. Gitu Terima kasih Pak dosen. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selamat maghrib. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kelas 2 hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di langkah berapa. Tapi yang jelas besok langkah selanjutnya akan berganti dosen ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita berdoa semoga dosen Pak ya sukses dalam setiap langkahnya. Amin. Terima kasih yang maksimal.
Kalau biasa mohon maaf, saya akhiri. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya Bu. Iya Pak, terima Kalau kasih. mau ngobrol dulu di situ silakan gunakan Zoom Hati-hati Pak ini Broto kalau keluar. untuk koordinasi. Saya izin live ya. Yuk. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Ada yang masih mau stay nggak? Mari Bu, tempat saya Bu, saya izin. Saya mau lanjut maghrib kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, maghrib dulu ya Bu, Bapak. Ya, lanjut dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum.